Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Rocky Gerung minta agar supaya Prabowo diusir dari kabinet. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Lalu saya mau dipolisikan oleh Gerindra. Iya, saya bilang. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai hina Prabowo, bajingan tolol, Rocky Gerung dipolisikan ke Bareskrim. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Hina Prabowo, bajingan tolol, Rocky Gerung dipolisikan ke Bareskrim. H. Kurniawan, Ketua Organisasi Masyarakat Gerakan Cinta Prabowo (GCB), menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait lontaran Rocky Gerung yang melecehkan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto. GCB akan melaporkan Rocky Gerung, sosok yang mengklaim terpandai di Indonesia ini, ke Bareskrim. Orang nomor 1 Presiden, saja dikatakan dungu, tolol oleh sosok arogan tak bermoral itu. Dia leluasa dan besar kepala selama masa pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi, apalagi Jokowi yang memilih diam, tak meresponnya. Tapi, Presiden Prabowo berbeda, bukanlah Jokowi. Saat berpidato di resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, Prabowo tegas merespon Rocky Gerung. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan, tandas Prabowo. Kepada FIFA.co.id, Rocky Gerung mengelak. Dia menjelaskan istilah bajingan tolol dimaksudkan saat itu, di sebuah forum kepada Presiden Jokowi. Semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal, katanya. Rocky Gerung pun mengatakan dia justru tidak berani mengkritik Prabowo Subianto. Moderator sudah membuat koreksi kalau yang dimaksudkan saya itu adalah Presiden ke-7, kata Rocky Gerung. Sebagai seorang yang tidak takut mengungkapkan pendapat, Rocky Gerung telah terlibat dalam beberapa kontroversi politik. Beberapa komentar dan kritiknya membuatnya menjadi sosok yang divisif di kalangan publik, di mana ia memiliki pengikut yang mendukung tetapi juga banyak yang mengkritiknya. Pada beberapa kesempatan, ia sempat menghadapi proses hukum akibat pernyataannya yang dianggap menyinggung pihak tertentu. Jimli Asidiki soroti kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan Rocky Gerung. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli Asidiki angkat bicara soal kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan penghinaan memang tak bisa dibenarkan. Namun, dia mengingatkan penghinaan terhadap presiden telah diubah menjadi delik aduan sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai putusan MK, meski menghina tetap dilarang, tapi penghinaan terhadap presiden diubah jadi delik aduan, ungkapnya dikutip X Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Untuk itu, bagi presiden yang merasa terhina secara pribadi harus melaporkan sendiri ke Bareskrim Polri. Menurutnya, kasus seperti ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Kasus semacamnya pernah dicontohkan pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden. Maka presiden yang merasa terhina secara pribadi harus mengadu sendiri ke Bareskrim Polri seperti yang pernah dicontohkan Presiden SBY, dulu, jelasnya. Sebelumnya, pada tanggal 24 Mei tahun 2024,
pernyataan Rocky Gerung diduga menghina Prabowo sebagai bajingan tolol di hadapan mahasiswa kampus UNIPMA atau Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun. Rocky sebenarnya tidak secara gamblang menyebutkan nama. Namun, reaksi keras dilakukan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan. Doni Endra Santo tim hukum Gerakan Cinta Prabowo tidak membutuhkan penafsiran mendalam karena jelas-jelas secara konstitusi Prabowo Gibran telah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan tanggal 24 Mei tahun 2024. Mengingat hal ini gerakan tersebut sepakat untuk membuat laporan ke Mabes Polri dengan KUHP 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Elva Fajar, Prabowo dan Rocky Gerung, klarifikasi di tengah polemik. Pidato Prabowo Subianto dalam peringatan Harlah ke-102 NU mengundang perhatian publik, terutama ketika ia menyinggung istilah bajingan tolol. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, publik segera mengaitkannya dengan polemik sebelumnya antara Rocky Gerung dan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ini, penting untuk membedah kembali duduk persoalan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memperkeruh situasi. Sejarah istilah bajingan tolol. Istilah ini pertama kali mencuat ketika Rocky Gerung dalam sebuah forum buruh mengkritik pemerintahan Jokowi dengan tajam, menuding bahwa kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Akibat pernyataan tersebut, Rocky menghadapi tekanan hukum dan politik dari berbagai pihak, terutama dari PDIP yang merupakan partai pendukung utama Jokowi. Seiring waktu, istilah ini kembali muncul dalam sebuah wawancara Rocky yang membahas kritik terhadap pemerintahan. Di sana, Rocky sempat keseleo lidah, menyebut Presiden ke-8, sebelum segera mengoreksi bahwa yang ia maksud adalah Presiden ke-7, atau Jokowi. Namun, potongan video yang diedit secara tidak utuh membuat seolah-olah Rocky sedang menyebut Prabowo sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung dan Prabowo, hubungan yang fluktuatif. Rocky bukanlah lawan politik Prabowo. Sebaliknya, dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo. Misalnya, saat ia menolak diberi jaket pendukung Anies Baswedan, menghadiri acara relawan Prabowo, dan mengkritik pernyataan Ganjar yang menyinggung isu pelanggaran HAM. Namun, hubungan antara Prabowo dan Rocky tak selalu sejalan. Prabowo yang kini berkoalisi dengan Jokowi tentu memiliki batas-batas tertentu dalam menerima kritik dari Rocky, yang selama ini dikenal sebagai oposisi garis keras terhadap Jokowi. Konteks pidato Prabowo di Harlah NU. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan kekecewaan terhadap jajaran pemerintahan yang tidak memahami arah perjuangannya. Ia menegaskan bahwa setelah 100 hari, mereka yang masih ndablek akan disingkirkan. Pernyataan ini menegaskan ketegasan Prabowo dalam membangun pemerintahan yang efektif. Namun, ketika ia menyebut istilah bajingan tolol dalam konteks sindiran, publik segera mengaitkannya dengan Rocky Gerung. Jika merujuk pada sejarah polemik ini, kemungkinan besar Prabowo merespons potongan video yang beredar secara tidak utuh, bukan pernyataan asli Rocky secara keseluruhan. Menghindari kesalahpahaman dan menatap ke depan. Dalam politik, misinformasi dan manipulasi narasi seringkali dimanfaatkan untuk menciptakan perpecahan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana rekaman yang diedit dapat membentuk persepsi yang berbeda dari realitas sebenarnya. Kedepan, tantangan Prabowo sebagai presiden tidaklah ringan. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk para pemikir kritis seperti Rocky Gerung. Jika keduanya bisa kembali menemukan titik temu, kritik konstruktif dari Rocky dapat menjadi pengingat agar pemerintahan Prabowo tetap berada pada jalur perjuangan untuk rakyat. Sebagai pemimpin yang tegas dan ideologis, Prabowo tentu memahami pentingnya membangun sinergi, bukan memperuncing perpecahan. Yang jelas, Prabowo bukanlah bajingan tolol, dan penting bagi publik untuk tidak terjebak dalam narasi yang belum tentu merefleksikan kenyataan sesungguhnya. Pesan dan kritik keras Rocky Gerung untuk Prabowo, banyak tokoh saling sikut. Rocky mengingatkan agar Presiden Prabowo mengevaluasi 100 hari kinerja dan kabinetnya. Akademisi Rocky Gerung hadir dalam acara Simposium Sabisa, Semua Bicara Desa Kemendagri, di Sumedang, Jawa Barat, Selasa tanggal 14 Januari. Dalam acara tersebut, Rocky memberi pesan sekaligus kritikan untuk Kabinet Presiden Prabowo. Rocky mengingatkan agar Presiden Prabowo mengevaluasi 100 hari kinerja dan kabinetnya. Selain itu, Rocky mengingatkan ada banyak tokoh yang saling sikut hingga kabinet tidak konsisten.
Rocky memberi kesempatan untuk Presiden Prabowo mengulas 100 hari kinerja. Rocky juga menyinggung kondisi negara dalam keadaan bimbang sehingga banyak pejabat yang meminum obat, karena kesulitan mengambil keputusan. Rocky gerung, Prabowo ada di suasana penuh ketidakpastian. Adanya gerakan yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo Subianto makin santer disebutkan di kalangan aktivis. Bahkan Presiden ke-6 Ri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045 banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan saat ini. Termasuk adanya gejolak yang mengisyaratkan seperti reformasi 1998 atau penggulingan terhadap suatu rezim. Menanggapi hal tersebut, pemerhati politik Rocky Gerung melihat kondisi yang penuh ketidakpastian memang dialami oleh rezim Prabowo saat ini. Semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja di hari-hari ini. Ini petunjuk pertama bahwa Presiden Prabowo ada di dalam satu suasana yang kita sebut saja ketidakpastian, kata Rocky dikutip dalam akun YouTube pribadinya, Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025. Akademisi yang dikenal kritis itu, menyebut kondisi yang tidak pasti ini membawa dampak pada sulitnya investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk investasi yang memang sangat diperlukan untuk mendrive 8% pertumbuhan ekonomi memerlukan kepastian, jelasnya. Menurut dia, semua teori ekonomi di dunia menunjukkan bahwa investasi membutuhkan kepastian. Tidak ada orang yang mau investasi di negara Indonesia bila tidak ada kepastian arah politik, kepastian ketertiban atau order di dalam pemerintahan, kepastian stabilitas, kepastian hukum, bebernya. Jadi semua soal itu mulai kita bisa tempatkan dalam sebuah teori besar bahwa memang dari awal ada beban yang akhirnya meledak atau bukan benar-benar menindih, beban yang menindih pemerintahan Presiden Prabowo akibat kebijakan Presiden sebelumnya, tambah Rocky. Aktivis yang disebut-sebut pernah menjadi mentor politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ini mengungkapkan banyak legasi Jokowi yang sangat memberatkan pemerintahan Prabowo. Jadi kalau dikatakan ini kan periodenya Prabowo, oh iya, 800 triliun rupiah yang harus dibayar itu utang dari Prabowo. Bukan, itu utang peninggalannya Presiden Jokowi, tegasnya. Kemudian konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah, lanjut Rocky juga merupakan peninggalan rezim Jokowi. Kondisi-kondisi itu yang kemudian menambah sulit bagi pemerintahan Prabowo di mata rakyat. Rocky Gerung ramai dibicarakan, dari hadir di acara Prabowo Subianto sampai dipanggil polisi. Rocky Gerung, seorang akademisi dan juga pengamat politik yang akhir-akhir ini kerap jadi perbincangan. Apalagi, dirinya sempat mengikuti acara deklarasi pemenangan Capres Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Gedung Padepokan Pencak Silat TMI, Jakarta Timur, pada Sabtu, tanggal 26 Januari tahun 2019 kemarin. Meski mengikuti acara deklarasi nasional oleh alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, Rocky mengaku dirinya bukan termasuk dari tim sukses. Saya bukan tim sukses Prabowo Sandi. Jelas itu, tapi saya ingin tim ini sukses, ujar Rocky dalam kesempatan berpidato di depan pendukung calon presiden nomor urut 02 itu. Pria kelahiran Manado, tanggal 20 Januari tahun 1959 itu sendiri dikenal karena kerap mengkritik pemerintah khususnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Meski sebelumnya ia pernah mengaku netral di prosesi pemilihan presiden Pilpres 2019. Prabowo, kata Rocky, tidak memiliki prestasi sehingga tidak perlu dikritik seperti Jokowi. Kalau saya tidak netral karena saya tidak mengkritik Prabowo, saudara sendiri bilang Prabowo tidak punya prestasi, ngapain saya kritik orang yang tidak punya prestasi, kata Rocky Gerung saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada tanggal 5 Desember tahun 2018 lalu. Namun, ketika berpidato di deklarasi Prabowo, ia berjanji akan mengkritik Ketua Umum Partai Gerindra kalau memenangkan Pilpres. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Catat jejak digital hari ini, janjinya. Rocky Gerung jadi pembicara di ILC, Budiman Sujatmiko WO. Rocky sangat aktif menulis baik di media massa maupun media sosial. Sejak tahun 2006, ia menjadi anggota pada sebuah perhimpunan pendidikan demokrasi P2D, dan turut mendirikan Setara Institute pada tahun 2007. Namanya mulai banyak dicari warganet sejak tanggal 7 November tahun 2018 lalu. Ketika itu, ia menjadi tamu di ILC dengan tema pembahasan, Tampang Boyolali vs Sontoloyo.
Saat mendapatkan kesempatan berbicara, anggota tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Budiman Sujatmiko, meninggalkan ruangan. Dia disusul oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi. Kejadian ini pun menjadi perhatian warganet. Apalagi ketika itu Rocky Gerung sedang menyampaikan pendapatnya yang cukup panjang. Sorot kamera sesekali mengarah ke Budiman yang tampak menunduk ketika Rocky mengemukakan pandangannya. Kemudian, tiba-tiba Budiman yang semula tampak menunduk, langsung berdiri, dan langsung meninggalkan arena diskusi. Burhanuddin Muhtadi, yang duduk persis di sampingnya, lantas ikut menyusul. Namun saat dimintai keterangan oleh media, rupanya Budiman bukan walk out karena penjelasan Rocky. Ia keluar dari ruangan karena merasa kedinginan, dan ingin menghangatkan diri sebelum diberi kesempatan bicara. Jadi ruangan itu sangat dingin, saya sangat kedinginan saat itu. Kebetulan setelah Rocky Gerung, itu giliran saya dan Burhanuddin untuk bicara. Jadi saya janjian sama Burhanuddin, yang ternyata juga kedinginan. Jadi saya itu ke kamar kecil, maksudnya supaya saat giliran ngomong itu lancar. Jadi begitu sebenarnya, ungkap Budiman pada Rabu, tanggal 7 November tahun 2018. Dilaporkan karena pernyataan kitab fiksi. Rocky dilaporkan oleh Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian atas tuduhan penistaan agama. Kasus itu bermula ketika Rocky menyebut kitab suci fiksi. Jack mengatakan bahwa perkataan yang berindikasi penistaan agama bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Rocky. Menurutnya Rocky juga pernah mengucap soal keberadaan Tuhan yang muncul setelah teori Darwin, hingga paham ateis yang tak bertentangan dengan Pancasila. Kita tidak bisa melihat sepenggal. Jadi yang Pak Rocky Gerung katakan di ILC pada tanggal 10 April itu kita lihat flash ke belakang itu, dia juga ada pernah katakan Tuhan itu baru ada setelah buku Darwin. Lalu ada ateis itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi narasinya itu banyak sekali, enggak bisa hanya satu potong saja, ujar Jack di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 16 April tahun 2018 lalu. Padahal banyak hal lain yang menurut Jack seharusnya bisa dibicarakan Rocky selain perkara agama. Jack bilang Rocky bisa bicara soal budidaya teknologi kelautan perikanan dan hal-hal lain selain tentang keyakinan. Maka dari itu, Jack menyerahkan sepenuhnya proses pelaporan tersebut kepada penyidik. Ia yakin penyidik memiliki saksi ahli yang bisa menerangkan dugaan penistaan agama yang dilaporkannya itu. Nanti biar saksi ahli. Saya rasa polisi dalam hal ini Bareskrim Polri akan profesional, pasti akan dipanggil saksi ahli untuk membuat terang kasus dugaan pidana ini, kata Jack. Dipanggil polisi atas tuduhan penistaan agama. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan Rocky Gerung pada Kamis, tanggal 31 Januari tahun 2019 esok. Pemanggilan tersebut terkait kasus yang dilaporkan oleh Jack. Kepala Bidang Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, pemanggilan itu bukan dalam rangka pemeriksaan melainkan permintaan klarifikasi terhadap Rocky selaku saksi terlapor. Pemanggilan Rocky untuk klarifikasi ya, kata Argo pada media, Rabu, tanggal 30 Januari tahun 2019. Argo mengatakan, Rocky telah dijadwalkan untuk dimintai keterangannya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Ia berharap Rocky memenuhi panggilan tersebut. Selain laporan yang diberi oleh Jack, Rocky sendiri juga mendapatkan laporan atas tuduhan yang sama oleh Permadi Arya alias Abu Janda pada Rabu tanggal 11 April tahun 2018 di Polda Metro Jaya. Laporan Abu Janda tersebut tertuang dengan nomor polisi TBL 2001-4-2018 PMJ, Dit, Reskrimsus tertanggal tanggal 11 April tahun 2018. Menurut Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, pemanggilan Rocky dianggap memiliki keganjilan. Juru bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade, mengatakan kasus tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Terlebih, orang yang melaporkan Rocky, yaitu Jack Lapian dikenal sering melaporkan orang-orang pendukung Prabowo. Kita tunggu apakah ada kriminalisasi kepada Rocky, kita lihat karena ini kasus sudah lama, hampir 1 tahun. Lalu kedua, pelapor Jack Boyd Lapian, biasa lapor pendukung Prabowo. Dan 3, kita lihat Pak Rocky beberapa bulan terakhir terlihat mendukung Pak Prabowo, tutur Andre pada Rabu, tanggal 30 Januari tahun 2019. Dilarang mengisi materi ke kampus. Alumni Universitas Indonesia, ILUNI, sempat membuat agenda deklarasi mendukung pasangan Capres nomor urut 1, Jokowi Ma'ruf. Saat itu,
para anggota ILUNI membawa poster yang menyebut bahwa Rocky Gerung tidak boleh mengajar di kampus UI. Rocky Gerung pun kembali menanggapi larangan tersebut di acara ILC. Di program televisi yang tayang pada Selasa, tanggal 15 Januari tahun 2019 itu, Rocky mengaku bahwa dirinya tidak peduli siapa capres yang mendapat suara terbanyak. Ia ingin masyarakat untuk jujur mengucapkan kejanggalan. Rocky Gerung lantas menyayangkan terkait pilihan masyarakat yang tidak ingin memperdebatkan hal yang bersifat fundamental. Karena kita tergoda dalam masuk pameran elektabilitas, banyak-banyakan massa yang hadir, ujar Rocky Gerung. Rocky juga menyindir adanya pelarangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadly Zon yang juga dilarang masuk kampus UI. Berarti ada ukuran baru, masuk kampus UI sambil bawa boneka gitu. Ujar Rocky. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.